Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di episode ke-21 podcast Penerbit BRIN. Kembali lagi bersama saya Sabira Arsagalda yang akan memandu podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai video akuisisi dari program akuisisi pengetahuan lokal Penerbit BRIN yang berjudul 8 hari dalam seminggu. Wah, kok 8 hari? Nah, kita langsung tanya aja nanti sama sutradaranya ya. Tapi bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan juga penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini memiliki tujuan untuk mengenalkan dan juga meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini dapat berupa karya audiovisual maupun karya buku. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, tentu saja saat ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu sutradara dari video akuisisi 8 hari dalam seminggu, Mbak Diah Vera Kandani. Halo Mbak, selamat pagi. Halo, Halo, nah gimana nih kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, sebelum aku membacakan profil Mbak Vera lebih jauh, boleh mungkin Mbak Vera perkenalan singkat aja nih Mbak ke teman-teman kawan BRIN di rumah. Boleh, silahkan Mbak. Ya. Halo sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Vera Kandi, biasa dipanggil Vera. Di sini saya menyutradarai film dokumenter 8 hari dalam seminggu. Oke, baik. Nah, jadi Mbak Vera ini memiliki nama lengkap Mbak Diah Vera Kandi ya, Mbak Diah Ya, Vera Kandi, ya, lahir di Bima NTB pada tanggal 18 Januari dan sekarang berdomisilinya di daerah Yogyakarta, betul ya Mbak? ya, Oke, jadi Mbak Vera ini merupakan lulusan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Ketertarikannya pada seni audiovisual yang ditekuninya sejak duduk di bangku sekolah menengah kejuruan membawa beliau dalam menyutradarai berbagai film dokumenter hingga mendapatkan beragam nominasi dan juga penghargaan di dalam maupun di luar negeri nih kawan Brin. Selain menyutradarai beberapa film dokumenter, Mbak Vera juga merupakan seorang produser dan juga seorang penulis naskah yang kembali berhasil membawa karyanya mendapatkan nominasi pada ajang bergengsi yaitu Festival Film Indonesia. Untuk karya video akuisisi pengetahuan lokal yang berjudul 8 hari dalam seminggu ini saja, sudah mendapatkan beragam penghargaan seperti film terbaik Bali Makarya tahun 2021, sutradara terbaik Bali Makarya tahun 2021, dan juga nominasi film dokumenter terbaik pada ajang DFF tahun 2019. Wah, keren banget nih kawan Pin. Jadi makin gak sabar gak sih kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Vera. Langsung ke pertanyaan pertama ya Mbak. oke. Aku mau tanya nih Mbak, film dokumenter yang 8 hari dalam seminggu ini tuh karya keberapa sih milik Mbak Vera? Soalnya aku baca di profil Mbak Vera udah banyak banget nih karyanya. Ini karya keberapa nih Mbak kalau boleh tahu? Karya ke 1, 2, 3, 4 kayaknya. Ya, kayak karya keempat. Karya keempat. Nah, gimana sih Karya awal? kelima deh, maaf. Oh, Ya, malah karya lebih banyak kelima. lagi nih. Iya, iya. Gimana sih awalnya? Boleh diceritain nggak Mbak awal mulanya kenapa bisa film apa ini dijadikan sebuah film dokumenter tuh gimana ceritanya? Jadi awalnya kan aku baru-baru jadi ibu nih. Hmm. Waktu itu kayak banyak kekhawatiran tentang lingkungan, sampah kayak gitu. Maksudnya ya namanya ibu baru gitu, banyak banyak kekhawatiran mengenai nanti gimana masa depan anak, soal sampah sampah yang sekarang nih apalagi di Jogja ya. Di Jogja tuh sampai TPST-nya tuh ditutup karena emang udah over kayak gitu. Di situ mulai kayak kalau kita nggak ada upaya untuk ngerem, ya akan terus seperti itu gitu. Nah, saya juga banyak akhirnya dari situ saya mulai banyak follow-follow akun yang kayak aktivis kayak peduli lingkungan seperti itu, kayak zero waste, aktivis, pelaku atau pelaku zero waste kayak gitu. Nah, kemudian nemulah sama, Bu Desi ini. Nah, dari situ saya mulai tertarik
banyak baca beliau, banyak baca postingan beliau, akhirnya banyaklah terinspirasi dari kegiatannya beliau, seperti itu. Kemudian, saya dalam hati waktu itu ibu ini harus difilmin kayak gitu. Karena, semua yang mereka lakukan, keluarga ini lakukan itu benar-benar jauh dari yang dipikirin orang lain gitu, maksudnya orang lain sekarang, nggak sampai akhirnya ya itu tadi saya, hubungi beliau untuk, sebelumnya bukan izin untuk syuting, tapi ya emang baru ya sekedar kayak ngefans kayak gitu. Kemudian pada akhirnya, waktu itu tahun 2019 awal ada pengumuman kalau Pusbang mengadakan, pitching untuk dokumenter, akhirnya saya hubungin Ibu Desi untuk, "Bu, saya izin mau riset ke Malang," kayak gitu. Akhirnya beliau jawab iya karena beliau memang sangat welcome, kemudian saya, besoknya langsung pergi ke Malang untuk riset juga, eee, melihat secara langsung apa sih yang dilakukan seperti itu, dan mengenal secara langsung. Jadi, hasil riset saya itu nggak sekedar, tulisan yang saya dapat dari internet, tapi juga langsung menemui kayak gitu. Kemudian, akhirnya saya kirim proposal untuk ke Pusbang, kemudian alhamdulillah diterima, akhirnya saya produksi kayak gitu. Jadi, benar-benar saya memfilmkan orang yang saya, kagumi karena beliau menjalankan apa yang sebenarnya saya cita-citakan kayak gitu, yang sekarang sebenarnya saya juga belum sanggup kalau untuk seperti beliau kayak gitu, gitu sih. Berarti emang awalnya tuh nggak kenal gitu ya, Kak, ngelihat di, Mhm, internet? Oh, mhm. oke oke. Terus kalau misalkan untuk judulnya sendiri nih, kenapa sih, Kak, dikasih judul 8 hari dalam seminggu? Boleh nggak diceritain? Jadi setelah judul itu sebenarnya terakhir ya, maksudnya waktu itu setelah saya, ke sana terus melihat aktivitas beliau seperti itu, saya waktu itu, cuman terpikirkan bahwa waktu beliau ini tidak cukup kalau orang-orang kan 7 hari ya dalam seminggu. Sebenarnya waktu ibu ini nggak cukup 8 hari dalam seminggu tuh seperti kehidupan mereka ini ada 8 hari dalam seminggu kayak gitu, karena banyaknya aktivitas beliau ini kayak gitu. Oke. Dari situ sih judulnya, gitu. Oke, kalau misalkan lama waktu pengerjaan proses syutingnya nih, berapa lama sih, Mbak? Kalau proses syutingnya karena ini, dari program Pusbang itu tadi ya, jadi kalau untuk syutingnya sendiri, kurang lebih 7 hari atau ya sekitar 7 harian waktu itu. Kemudian editing, setelah itu langsung editing, editing pun karena kita ada timeline dari Pusbangnya kan, kapan harus diselesaikan seperti itu. Jadi kurang lebih proses syuting dan editing sekitar 1 bulan. Oh, Untuk, lumayan. sekalian revisi-revisi kayak gitu. Berarti selama syuting Mbak Vera tinggal di sana gitu? Iya, Oh, oke oke, menarik juga. Nah, kira-kira selama proses syuting kan Mbak Vera tinggal di sana nih, katanya ada nggak mhm. sih kesulitan ataupun kendala selama pembuatan film ini gitu? Kalau kendala yang saya alami sih sebenarnya, hampir nggak ada, cuman yang disayangkan saya jadi tidak bisa bawa kru banyak karena, itu tadi waktu syuting yang mepet, jadi pendekatan dengan anak-anak beliau pun, kurang seperti itu. Jadi kayak, misalnya, dari awal saya udah bawa tim nih, jadi beberapa jadi di-cancel karena anaknya jadi kurang nyaman seperti itu, kayak gitu. Kalau, untuk medannya memang berat, misalnya kayak naik, tapi karena saya suka ya, naik gunung kayak gitu, naik bukit, masuk-masuk hutan, jadi, itu bukan kendala sih jadinya, ya alhamdulillah happy happy aja. Itu kayak benar-benar di hutan gitu ya Mbak rumahnya atau Iya, gimana? di bukit gitu sih, jadi kayak naik ke bukit gitu, Hmm. masih asri, masih banyak pohon kayak gitu, di tengah-tengah bukit itu. Oh, tapi emang nggak ada rumah-rumah lagi di sampingnya gitu? Di sampingnya nggak ada, Wah, nggak keren. ada. Jadi, dari kampung terakhir itu masih jalan lagi, dari perkampungan terakhir itu yang, di dekatnya dia itu,
masih naik lagi kayak gitu. Masih jalan kaki beberapa menit lah gitu. Nah, kalau misalkan hal yang paling berkesannya ada nggak sih Mbak selama tinggal di sana tuh selama 7 hari itu? Yang paling berkesan itu tadi sih, banyak sekali pelajaran yang saya ambil ya. Jadi saya ke sana itu kayak, ya syuting, ya belajar banyak gitu dari beliau, dari mulai parenting, mereka juga homeschooling, kemudian, saya juga, oh ya soal makanan, kita kan taunya orang, hidup di hutan berarti makan seadanya gitu ya. Tapi mereka enggak, mereka benar-benar mereka bahkan punya resep sendiri untuk setiap makan apa saja yang harus dimakan. Jadi, Pak Hasan itu, suaminya itu, dia yang bikin resepnya, ada kandungan, semua sudah diperhitungkan seperti itu, dan, dalam makanannya itu ya benar-benar sehat lah pokoknya, yang kita nggak temui lah kalau di kota gitu. Dan mereka anak-anaknya ya benar-benar nyaman, sehat gitu, maksudnya benar-benar pertumbuhannya bagus gitu, karena ya makanannya itu tadi sih. Jadi mereka itu nggak kenal sate ayam, nggak kenal, makanan yang gitu, Bakso jadi juga enggak ya benar-benar Mbak? iya, benar-benar semua diolah dengan mereka kayak gitu, Nah, kalau tadi sudah ngomongin diperhitungkan. anak-anaknya nih Mbak, aku juga penasaran sih sebenarnya kan mungkin anak-anaknya juga seumuran mungkin ya sama aku nggak tahu sih. Mhm. Tapi aku mau tahu gimana sih kalau selama penglihatan Mbak Vera di sana nih, pendapat anak-anaknya tuh tentang gaya hidup kayak gitu tuh gimana sih? Karena itu kan benar-benar emang jarang banget ya ada anak-anak yang Mhm. kayak gitu gitu. Kalau sebenarnya mungkin karena mereka dari bayi juga sudah di situ ya, jadi mereka kayak ya happy aja gitu, nggak ada keinginan untuk, ya mungkin sesekali mereka cerita kalau mereka, diajak liburan misalnya ke Malang, kan ada 2 tempat ya mereka, ada 2 rumah Hmm. yang di kotanya itu, cuman mereka ya tetap lebih enjoy lagi, waktu ada di farm kayak gitu. Mereka nyebutnya farm gitu kan. Ada 2 anaknya yang remaja yang memang, nggak dari bayi lah di situ. Tapi mereka, 2 anak itu pun juga sudah merasa, nyaman di situ kayak gitu. Karena mereka ya bener-bener full ada kegiatan, mereka bebas, main-main kayak gitu, explore daerah itu kayak gitu. Dan mereka pun juga nggak ditutup, maksudnya akses untuk melihat dunia luar itu tetap bisa kayak gitu. Mereka juga tetap bisa internet misalnya, mengakses internet, dan, eee, dan mereka nggak, intinya mereka tidak ditutup aksesnya, jadi tapi mereka tetap memilih berada di situ kayak gitu. Iya, Tapi berarti anak-anaknya homeschooling semua ya Mbak? iya, homeschooling. Oke. Terus kan kata Mbak Vera ada 2 rumah ya Mbak. Mereka tinggalnya Mhm, emang full di rumah yang di hutan ini apa mhm. enggak? Di farm sih, di hutan itu sih. Jadi yang di kota itu kan Bu Desi ini penghasilannya dari usaha membuat seperti, eee, sabun sabun, sampo, deterjen rumah tangga itu. Jadi, Bu Desi ini sangat memperhatikan lingkungan ya. Jadi beliau ini sangat, apa namanya, bahkan, deterjen yang larut ke got, menurut dia itu bisa mencemari, eee, apa namanya, makhluk-makhluk yang ada di itu, maksudnya itu binatang yang ada eee, di got itu tadi. Jadi dia berinovasi sama suaminya membuat sabun yang ramah lingkungan kayak gitu. Sampo juga, banyak, ini kayak krim kecantikan juga mereka buat, deodoran juga, kayak gitu sih. Nah itu, ini buatnya di kota, dan pemasarannya juga di kota Malangnya, gitu. Dari situ mereka akhirnya bisa, ya ibaratnya kan kalau kita mau tinggal di hutan kan juga perlu persiapan ya, kayak misalnya beli tanahnya kayak gitu. Eee, dan mereka juga semakin memperluas area tanahnya itu, dan memperluasnya pun dengan tujuan yang baik gitu. Misalnya kayak dulu kan area lingkungan situ gersang ya, maksudnya, eee petani orang daerah situ kan mereka
misalnya kayak nggak tahu, misalnya kayak nanam nggak, ya itu bukan lahan yang untuk mereka tanami seperti itu. Nah, sedangkan ketika sudah dibeli sama Bu Desi, akhirnya ditanami pohon kayak gitu. Akhirnya rindang lagi kayak gitu. Jadi nggak hanya diambil manfaatnya, tapi juga ditanam lagi seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang keluarganya mereka kayak sustainable living banget ya, Mbak? Iya. Oke, oke. Nah, aku juga mau nanya nih, Mbak, tentang karya Mbak Vera ini, kenapa bisa dimasukin ke program akuisisi pengetahuan lokal dari penerbit BRIN? Kenapa Mbak Vera bisa berminat untuk masuk ke program ini? Jadi waktu itu, waktu awal-awal pandemi ya kalau nggak salah. Tapi Mhm. sebelumnya pun, saya kalau buat film itu, kita itu terlalu fokus ke kreatifnya, terus habis itu kita benar-benar kadang tuh pembuat film kadang tuh tidak berpikir untuk, menyebarluaskan gitu kan. Maksudnya eee, gim eee, me mempromosikanlah film ini gitu, menayangkan atau gimana. Maksudnya belum punya kemampuan itu gitu kan. Iya. Kemudian ada info dari, LIPI ya waktu itu, namanya masih LIPI. Ada info kalau ada program akuisisi dengan, manfaat akan dibantu bertemulah dengan penontonnya gitu kan. Jadi saya nggak pikir panjang, langsung, mendaftar waktu itu dan alhamdulillah keterima. Sampai ini film ketiga saya di tahun ini, sudah diakuisisi kayak gitu sama BRIN, dan kenapa saya masih tetap, ikut program ini ya karena itu tadi, karena di BRIN ini saya sangat terbantu karena benar-benar dibantu, sama BRIN, benar-benar apa ya, disebarluaskanlah gitu, dipertemukanlah dengan penontonnya kayak gitu. Oh, publikasinya ya, Mbak? Ya, di publikasinya. Jadi saya merasa, ya untuk filmmaker yang seperti saya yang tidak ada, kemampuan untuk publikasi, BRIN sangat cocok sih untuk, eee, apa namanya, menitipkan karya kita kayak gitu. Oh, oke. Iya. Nah, Mbak, aku juga mau nanya nih, gimana sih tips and trick dari Mbak Vera? Mungkin ada kawan BRIN lainnya yang mau mengikuti jejak Mbak Vera nih, mengirimkan karyanya, tapi masih takut. Nah, gimana tuh, Mbak? Ya ini aja, apa namanya, banyak baca, kan ada BRIN, akun BRIN-nya, jadi banyak cari tahu dulu, BRIN itu apa, kemudian di situ juga sangat dijelaskan kok, karya ini akan dibawa kemana aja, terus kita juga dapat benefit apa aja dari sini, kayak gitu. Dan mereka juga punya admin yang bisa menjawab kita. Saya biasa bertanya sama Mbak Putri, kalau misalnya ada yang saya rasa mengganjal kayak gitu, saya pasti tanya dan alhamdulillah beliau selalu jawab gitu. Gitu sih. Jadi jangan ragu, untuk mengirimkan karyanya ke BRIN gitu. Oke, jadi Mbak Vera kapan nih karya keberapanya nih berarti yang mau diterbitin lagi di BRIN? Kelima, Udah mau kelima ya? tapi karya kelima tapi ketiga kalinya kayak gitu. Oke. Iya. Berarti udah diterbitin atau belum nih, Mbak? Lagi proses. Belum, baru tahun ini, Oh, baru bulan April ya kalau nggak salah kemarin. Baru oke. dikabarinnya pas bulan April. Baik, siap Mbak. Makasih banyak nih ya Mbak atas waktunya, udah mau berbincang bersama saya dan juga kawan BRIN lainnya di rumah. Ya, Nah, sama-sama Mbak. iya. Nah, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan BRIN terkait video akuisisi dari penerbit BRIN yang berjudul 8 Hari Dalam Seminggu. Selain itu, kawan BRIN yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mbak Vera dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal penerbit BRIN dengan cara mengirimkan karya buku ataupun audiovisualnya. Untuk informasi lebih lanjut terkait program akuisisi pengetahuan lokal, kawan BRIN dapat mengunjungi tautan pada link /akuisisi BRIN. Nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN, podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.